Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersapa ya, hanya meski lewat daring saja. Oke, perkenalkan saya Kak Ovi, mentor biologi. Semoga pada lain waktu kita bisa berjumpa ya dengan tatap muka. Oke, pada daring kali ini kita akan membahas mengenai gerak pada makhluk hidup, tentunya yaitu pada manusia. Adapun isi dari pembahasan kita nanti yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai rangka. Kemudian yang kedua juga dibahas mengenai otot. Kemudian poin yang ketiga kita akan membahas tentang sendi. Kemudian kelainan dan juga penyakit tentunya yaitu pada rangka ini. Kemudian yang terakhir itu kita akan membahas mengenai upaya untuk menjaga sistem gerak pada manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai rangka. Jadi, kenapa sih tubuh kita itu membentuk bentuk seperti itu? Seperti ini. Nah, hal tersebut dikarenakan oleh rangka atau tulang itu dan otot yang dapat membentuknya. Selain itu, rangka itu juga sebagai tempat melekatnya otot dan berfungsi juga melindungi organ dalam, dan rangka juga bisa membentuk sistem gerak yang memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi gambarnya seperti itu ya. Jadi ada bagian tengkorak, bagian badan, dan juga bagian anggota gerak. Jadi rangka itu juga membentuk sistem gerak yang memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, rangka tersusun dari banyak tulang dan masing-masing itu memiliki fungsi yang beraneka ragam, gitu ya. Kemudian selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis tulang berdasarkan jaringannya. Jadi secara garis besar, jenis tulang itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tulang sejati atau tulang keras ya. Kemudian yang satunya ada tulang rawan atau kartilago. Jadi yang pertama, tulang sejati atau tulang keras itu dibedakan menjadi tulang padat dan juga tulang berongga. Tulang padat berdasarkan bentuk itu dibedakan menjadi, jadi padat itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada tulang panjang atau biasanya disebut sebagai tulang pipa, kemudian tulang pendek, kemudian tulang pipih, dan juga tulang yang tak beraturan. Kita akan membahas mengenai tulang panjang atau biasanya disebut sebagai tulang pipa, di mana disebut tulang panjang atau pipa itu karena bentuknya seperti pipa ya, dia memanjang. Jadi gambarnya yang pertama itu dia bentuknya memanjang seperti pipa. Kemudian fungsinya dari tulang pipa atau tulang panjang itu sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Adapun contoh dari tulang panjang atau tulang pipa itu adalah tulang lengan atas, tulang paha, dan juga tulang betis. Itu gambarnya seperti itu. Nih. Kemudian yang kedua itu ada tulang pendek. Kenapa disebut tulang pendek? Karena bentuknya bulat pendek dan berisi sumsum tulang merah. Itu ya gambarnya seperti ini, tulang pendek. Nah, fungsinya tempat pembentukan sel darah merah dan juga sel darah putih. Kemudian contohnya tulang pendek itu ada di tulang telapak tangan dan juga kaki serta ruas-ruas tulang belakang. Kemudian yang ketiga itu ada tulang pipih, di mana bentuknya itu lempengan pipih yang melebar dan berisi sumsum merah. Adapun fungsinya yaitu melindungi bagian tubuh di bawahnya. Seperti itu tulang pipihnya ya, dibentuknya seperti lempengan. Contohnya seperti tulang tengkorak, tulang rusuk ya yang ada di dada itu, dan tulang belikat. Kemudian yang terakhir itu ada tulang yang tak beraturan.
Kenapa disebut tulang tak beraturan? Karena bentuknya yang tidak beraturan tentunya ya, tersusun dari perkumpulan tulang-tulang pendek. Contoh tulangnya adalah tulang tak beraturan itu contohnya tulang wajah, di mana tulang wajah itu terdiri dari dua, ada rahang atas dan juga ada rahang bawah. Selain itu, contoh lainnya ada tulang pipi dan juga tulang pada telinga. Kemudian yang kedua, ada tulang rawan atau kartilago. Berdasarkan komposisi zat penyusunnya dibedakan menjadi, jadi kalau tulang rawan atau kartilago itu dibagi menjadi 3, yaitu ada kartilago hialin, ada kartilago fibrosa, dan juga kartilago elastis. Dan ini di sini sudah ada keterangan dan juga gambarnya ya, macam-macam tulang rawan atau kartilago. Jadi ada hialin, elastis, dan juga fibrosa, di mana keterangannya tersebut adanya matriks, kondrosit, dan juga lakuna. Gitu. Jadi tulang yang bersifat tulang rawan tadi, tulang itu yang bersifat elastis ya tentunya, dan dia bersifat fleksibel. Di mana tulang rawan itu juga merupakan tulang yang tersusun atas sel tulang rawan yang disebut sebagai kondrosit. Jadi kondrosit tadi merupakan tulang yang tersusun atas sel tulang rawan. Jadi gambarnya kondrosit tadi ya. Kemudian kondrosit ini berada di dalam rongga kecil. Jadi rongga kecilnya itu namanya lakuna. Di mana lakuna sendiri ini dikelilingi oleh matriks tulang rawan yang berupa elastin, serabut fibrosa, dan juga serabut kolagen. Begitu. Kemudian kita akan membahas mengenai rangka penyusun tubuh manusia, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada rangka tengkorak. Ya, kemudian ada rangka badan, kemudian yang terakhir ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak itu dibagi menjadi 2. Jadi rangka anggota gerak bagian atas itu ada tangan kita, kemudian rangka anggota gerak bawah ada kaki kita. Rangka tengkorak itu meliputi bagian tempurung kepala dan juga bagian muka. Sedangkan rangka badan itu lebih kompleks ya. Jadi meliputi tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, tulang pinggul, dan juga ada tulang belakang. Itu merupakan satu kesatuan dari rangka badan. Kemudian sedangkan rangka anggota gerak itu meliputi tungkai atas dan juga tungkai bawah. Untuk lebih jelasnya lagi, ini ada gambar di mana ada rangka tengkorak, rangka badan, dan nanti juga ada rangka anggota gerak. Di mana rangka tengkorak itu bagian-bagiannya seperti ini ya, ada tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, pelipis, tulang baji, tulang pipi, rahang atas bawah, tulang hidung, dan juga tulang dahi. Kemudian sedangkan rangka badannya itu terdiri dari ini ada tulang selangka, tulang dada, tulang ruas belakang juga itu termasuk rangka badan. Jadi lebih banyak ya macamnya kalau tulang rangka badan. Jadi ini ya banyak sekali dari perbatasan bawah itu dari tulang paha. Sedangkan tulang paha ke bawah itu merupakan rangka anggota gerak, di mana ada rangka anggota gerak atas dan juga yang bagian bawah. Di mana yang bagian bawah itu dari femur ya, paha, ada patella, tibia, fibula, dan sampai yang bawah. Kemudian rangka anggota gerak atas itu dari lengan kita sampai ke jari-jari tangan kita. Nah, ini nanti bisa diisi oleh adik-adik dan dikirim langsung ke saya ya. Jadi bagian-bagian tulang di bawah ini ada nomor 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nanti saya tunggu ya. Kemudian bagian kedua kita akan membahas mengenai otot. Oke, otot. Jadi otot itu adalah gerak aktif ya. Sedangkan rangka itu sebenarnya yang pasif.
Jadi rangka tanpa otot itu tidak bisa bergerak. Jadi yang menggerakkan rangka kita itu adalah otot. Karena mampu dan juga karena mampu berkontraksi dan berelaksasi sehingga dapat bergerak. Dan kemudian kita akan membahas mengenai fungsi otot, yaitu di sini saya jelaskan ada 4, yaitu yang pertama mendukung tubuh agar bisa berdiri secara tegak. Kemudian yang kedua membantu mempertahankan postur tubuh kita. Kemudian yang ketiga mempertahankan suhu juga ya, suhu tubuh kita. Kemudian yang keempat itu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. Jadi otot itu gambarnya seperti ini ya. Jadi kayak untayan-untayan yang menjadi satu kesatuan membentuk otot. Seperti itu. Kemudian otot sendiri itu dibedakan menjadi 3 jenis. Ada yang pertama otot rangka atau biasa disebut sebagai lurik karena bentuknya lurik-lurik ya. Sedangkan yang kedua ada otot polos, kemudian yang ketiga ada otot jantung. Nah, gambarnya seperti ini. Next. Nah, ini jadi saya bikinkan tabel. Jadi ada perbedaan antara ketiga otot tadi. Ada otot polos, rangka, dan juga jantung. Jadi secara bentuknya, kalau otot polos itu bentuknya gelendong ya. Jadi bagian ujung itu meruncing, bagian tengahnya itu melembung. Sedangkan kalau otot rangka secara bentuknya itu bentuknya silindris. Sedangkan otot jantung itu juga silindris. Yang menjadi pembeda yaitu kalau otot jantung itu bercabang. Sedangkan perbedaan berdasarkan nukleus atau intinya, otot polos itu hanya satu di tengah. Sedangkan otot rangka itu lebih dari satu tapi letaknya di tepi. Sedangkan otot jantung itu satu atau lebih di tengah. Jadi lebih dari satu ya. Sedangkan reaksinya kalau otot polos itu bersifat lambat, otot rangka itu cepat, sedangkan otot jantung itu lambat. Jadi polos dan jantung itu sama-sama melambat. Sedangkan sifat kerjanya, sedangkan otot polos itu tidak sadar, otot rangka itu sadar, otot jantung itu tidak sadar. Berarti sama ya antara otot polos dan otot jantung berdasarkan sifat kerjanya. Kemudian perbedaan berdasarkan letak, yaitu otot polos itu organ dalam, seperti itu ya, seperti hati, lambung, usus, seperti itu. Sedangkan otot rangka itu melekat pada tulang. Dan yang terakhir otot jantung letaknya ya di dinding jantung. Jadi itu yang membedakan ya. Jadi gambarnya juga seperti itu, sudah jelas. Oke, mungkin dari sini dulu darinya. Next kita berjumpa lagi di materi selanjutnya ya, masih mengenai sistem gerak dari sebab selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang memahami bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.